Dia boleh masuk udah approve belum nih? Oh, lu ada di antrian, ada di ya line. udah. Alhamdulillah ada antrian kan gitu. Nanti gue baru mau ngecek ulang lagi tanggal 24 di. Makanya gue gak bisa tag 4 tuh. Tolong dong. Kok nembak podcast lain? Aneh nih. Gue lebih senang di sini gue. Podcast 4 susah banget. Jadwalnya sobat pada sibuk. Jadwalnya susah banget. Sobat anjing lo. Sobat sibuk lo 4 gila lo emang lo. Enggak tuh, dia soalnya kuat gitu kan, udah mulai ke arah gunung tempatnya kayak gitu. Tempatnya, tempat pencarian suhunya. Gitu. Tiba-tiba katanya ini ada petani. Gue kayak cerita bohong ya. Shall we begin? Let's begin now. Gua Febri. Gue Ajis. Gua Randi. Kami dari Bandit. Para podcast peringkat 1 olahraga. Seperti biasa selamat datang di bar gelap. Ya, Siapapun bisa menembak. Gak ketahuan. Dari arah mata tuh udah angin aja lewat. Banyak yang komen kayak anjing gak ada yang selamat gitu. Anjing. Gue sih gak punya karir ya, tapi kayaknya karir gue bisa berantakan deh. Untuk karir gue berkantor. Sesuai janji kita mau bacain, kemarin kita udah bilang kan di ending. Kalau seandainya tadi mau ngundang Pak Ete. Ya. Cuman kita lupa ngundang. Mungkin kalau ngundang dia bisa ya datang. Iya, kita lupa maaf Pak Ete, Sorry, kita lupa maaf, banget Pak ngundangnya. Jadi kita akan bacain dulu nih Pak Ete komen-komen dari banditos ya. Wih bagus lagi Banditos. Banditos. Ya. Los Banditos ya. Teman-teman Los Banditos. Teman-teman Los Banditos yang udah komen di YouTube kita episode kedua kemarin. Ya. Kalau seandainya di sini ada Pak Ete, mau nanya apa? Iya. Cuman karena nggak ada, kita kasih pertanyaan aja. Mungkin akan dia jawab di next pertemuan. Betul. Gitu kan. Kan Pak Ete lagi sibuk. Lagi sibuk. Ngurusin dan drawing. Bukan, Pak Ete lagi sibuk ini nyari kira-kira ayat suci mana yang gue capture. untuk disampaikan di Bandit. untuk menyampaikan kalah 6-0 kemarin. Oke, kalau kalah dia posting aja. Itu kalau yang 6-0 sih banyak yang bilang anjir muka-muka Korea Utara pada tua-tua semua gitu. Iya. Yang nomor 10 kayak bukan umur 17. Asli. Itu mesti dicek tuh. Karena kan di sana kan juga kayaknya tertutup. Ini apa? Kayak juga nutrisinya nggak oke-oke banget lah harusnya di sana ya. Pernah ini nggak pernah lihat ada video orang datang ke sebuah supermarket di Korea Utara. Nah di kaca-kaca itu ditempelin fake gitu, gambar-gambar fake. Iya. Jadi aslinya kosong. Kosong. Buat ini, buat nice ke turis. Benar, buat nice ke turis. Entar sebelum itu kita baca dulu, komen. Ditembak gue. Kita kelupaan nih. Kita buka komen. Lah, bentar. Loh ini salah, ini kasih solusi. Ini yang deket sama pemerintah sekarang. Yang mau bikin asosiasi konten kreator. Join gak bang? Konten kreator bikin asosiasi anjay. Wow, aneh banget ya, mau ngapain tuh? Lagi berantem konten kreator mah bikin grup. Bikin grup aja cukup. Ya sering saling support, punya konten apa, copy linknya. Ayo habiskan gitu. Kayak gitulah. Gue baca nih, ini ada aspirasi nih dari. Enggak, tadi kenapa lu lagi masalah? Lagi berantem sama Muslim. Iya sih, King Abdi ya, semoga cepat selesai lah. Iya benar. Oh ini ya Carok ya. Bebek Carok. Kita sesama penggiat bisnis F&B kita doain lah yang terbaik buat mereka berdua. Gimana Mas Febri sebagai penggiat bisnis F&B sambal-sambalan gimana? Sambal-sambal money laundry itu. Money laundry nih lah. Kebetulan istri saya suka mencet-mencet sendiri. Tadi lu sambal lu modal berapa? Modal sambal HPP berapa HPP? Boleh gak? Boleh disebutin gak? Jangan. 15.000 paling. 15.000 naik nih. Tadi gak segitu. Iya. Tadi di bawah gak segitu. Lu jangan mentang-mentang dolar naik lu. Apa naikin gitu. Gak ada $1 modal lu. Bohong banget. Gak ada $1. Seperempat dolar. Masa mau $1/4 kata gue. Dijual pas banget tuh $2 ya. Oke, kita amini aja yang lu bilang tadi 15.000. Jual berapa? 35. Oke, untungnya oke. Nah, ini gue curiganya emang lu tuh money laundry karena berani-beraninya dia mau sewa boot stand up yang harganya puluhan juta.
Lu emang pengen sedekah sambel lu. Kagak bang, mau makan sambal berak-berak. penonton yang teman-teman yang pecinta stand up. Tapi masa berak-berak. Tapi sampai sekarang belum di-approve tuh proposal. Belum beliau Persewaan. beliau belum memberikan di-approve kan? belum memberikan finalnya. Iya. Beliau boleh masuk udah approve belum nih? Oh, lu ada di antrian, ada di Ya line. udah, Ada di line. alhamdulillah ada Aman antrian aja. kan gitu. Nanti gue baru mau ngecek ulang lagi tanggal 24 makanya gue gak bisa tag 4 tuh. Tolong dong. Kok nembak podcast lain? Aneh nih. Gue lebih seneng di sini gue. Podcast 4 susah banget. Jadwalnya sobat pada sibuk. Jadwalnya susah banget. Sobat anjing lo. Sobat pada sibuk lo 4 gila lo emang lo. Aduh. Capek gue. Dulu aja lo gue ajakin bikin bulan Januari 2024. Ayo kita bikin tapi kita harus fokus waktu. Siap bang tae. Gak ada. Apaan. Udah pada setahun terkenal dikit tuh gila lo emang lo semua lo. Oke, nanti gua akan jawab dengan motong menit ini aja. Parah. Tapi emang pada sibuk. Lagi pada sibuk Oke, benar-benar lagi oke. pada syuting. Arif berarti baru pulang umroh. Umroh. Ardit lagi jalan syuting. Heeh. Si Ali juga jalan syuting. Ya gue jalanin hidup aja. Nungguin mereka ada waktu. Aduh. Ada loh. Ada yang komen di sini loh. Apa? Ada yang gue lupa man. Oh, Pak Pres lebih menyala di sini daripada di podcast Ampat. Ada anjir. Iya benar ada lagi. Akbar Karim. Aduh ada lagi. Ada Tomanya lagi. Kacau. Thank you Akbar. Emang itu. Gue bikin ini gara-gara itu. Bikin podcast apa lagi ya gitu. Nih ada nih Bandit selenggarain Beyond Combat antara pandit aja di atas ring tuh. Emang lebih enak pukul-pukulan dibandingin bener. komen-komen. Yang menang Apip ntar. Paling strong. Karena dia silat bener. Kayak nggak ini tuh nggak imbang kan soalnya ada pandit yang udah di mob langsung kayak Langsung jiper ya? Kasihan gak imbang jangan kita kelihatan lemahnya. Tapi kalau boleh bikin nih lu siapa jagoannya? Kalau gue Binder Singh gue. Kalau gue Bung Binder. Combat ya. Gue Bung Binder gue. Gue si jagoan gue Bung Binder. Oh kalau gue tetap Bangfu. Oh iya. Bangfu. Gue megang lo mau pur gue berapa gue Bangfu naruh di Bangfu gue. Kalau gue Bung Binder. Gua naro di Pangeran Syah. Lu bukan gitu, bukan yang pengen dipukulin, bukan. Lu nggak begitu. Lo masih. Nggak gitu cara mainnya, Feb. Ini kalau di film ini judulnya guna-guna karyawan lama. Wah. Baca lagi. Nih, Gua ngambil handphone dengan handphone dipakai. ada komen nih. Handphone, iya. Saling mampusin satu sama lain. Gue bakal nonton di YouTube dan buat bantuin bayar editor. Nah, kalau ada ngomong ini kita akan ada Saweria. Iya. Yang nanti uangnya akan buat bayar Rafli. Bayar editor. Buat bayar editor. Jadi kita di sini kan UMKM, Iya. podcast UMKM. Benar. Sifatnya tuh ngasih edaran lah ke beberapa pandit. Ormas. Kita ormas lah, podcast ormas kita ya. Ini lu mau kita omongin kalau nggak mau sekian. Oh iya bagus juga sih. Bagus juga. Bagus, bener Itu juga. bisnis yang sustainable juga Bener, itu. bener, Iya bener, benar. bener. Ini ada tim seberang kayak mau nyikat lu mau gue iyain apa sikat balik? Sikat balik sekian nih offeringnya. Ya kita kayak kalau di bola tuh kita ya kode blue ya. Kode blue bola lah Kita kita. kode blue, ya betul. Iya. Iya betul. Kode blue juga lah kita. Tapi berarti kalau emang kita juga diarahkan untuk menyerang lawan, kita juga terima kan? Terima. Karena juga kita sedang akan bikin program. Di Retropus kita bikin program untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya Konten ini. Betul. Caranya gimana Febri? Kasih tahu. Caranya teman-teman bisa bikin motong klip podcast bandit ini sebanyak-banyaknya, Sebanyak-banyaknya. potongan apapun ya. Ya. Yang lucu boleh. Yang oke, yang boleh. nyerang orang boleh. Apapun sebanyak-banyaknya dengan hashtag jangan lupa biar ke tracking ya. Iya. Hashtagnya podcast bandit. Ya. Terus abis itu Podcast bandit. iya Pakai T gak podcast? Pakai. ya, ikutin aja di sini nih podcast Ya, bandit podcast ya. bandit. Terus abis itu nanti yang terbanyak yang view terbanyak itu pertama dapat Rp500.000. Rp500.000. Nanti kita akan sort by per bulan. Ini per bulan sekali. Betul. Klasemen per bulan. Klasemen per bulan, Rp100.000. Terus juga ada kalau lebih dari
1 juta view. Kalau menembus 1 juta view akan mendapatkan tambahan 500 ribu rupiah. Bener. Itu dari kita berdua. Dari kita berdua. Nggak tahu kalau Bang Ajis. Ya aku tambahin lah. Gue tambahin pokoknya. Agen buat ampat aja lu mau. Gak pernah gue nambahin 4. Gak pernah. Gue bagian konsumsi di 4. Mesen GoFood gue. Gue reimburse sekarang di. Beneran gue. Sekarang gue udah mulai males lagi. Jadi akan ada pengumuman setiap akhir bulan berarti ya. Ya, klasemen yang akan dapat 500 ribu untuk penonton terbanyak. Kalau tembus 1 juta tambah 500 ribu lagi. Ini platformnya hanya TikTok ya? Iya. Boleh berapa aja? Nguploadnya bebas. Berapa aja? Ratusan boleh? Boleh. Oke. Silahkan. Jadi kalau dia paling atas dapatnya berapa tadi? 500 ribu. 500. Kalau tembus 1 juta dapat lagi 500 ribu lagi. Ntar kalau 2 juta gue tambah lagi 500 ribu. Wih, gila. Jadi gila. Nah, jadi gue tinggal nunggu 2 juta kan. Iya. Kalau enggak lu dulu yang bayar. 1 juta lu yang bayar. Kalau 2 juta gue nambahin GoPay. Iya, secara urutan Febri dulu. Kalau nembus 1 juta gua, 2 juta baru lu. Iya. Jalan. Banyak juga beban. Jadi lu mau nggak mau tiap bulan keluar. Iya, walaupun angkanya cuma 1.000 juga tetap keluar lu. Ya, enggak apa-apa. Jadi silakan aja potong sebanyak-banyak ya. Boleh dari episode 1 boleh enggak? Boleh. Justru episode 1 jauh lebih banyak door-doornya sebenarnya. Semua episode banyak doornya lah. Pembunuhan massal. Dan link Sawerianya itu kita gunakan untuk beli alat. Kita cuma pakai handphone nih. Iya betul, kita pakai handphone doang. Sampai kaget. Calon bintang tamu kita sampai kaget. Iya, nih handphone doang nggak ada lampu lah gini gitu. Kita mah apa adanya. Beneran bar mati lampu aja. Kita memang jual kualitas kalau podcast ini. Nggak ada gimmick kalau kita mah. Ada tapi kalau harga cocok. Kalau PSSI mau bayar juga kita terima. Bisa. Terus buat bayar Rafli juga karena Rafli udah mulai telat-telat datangnya. Udah mulai nggak on time gitu kayak dia tuh kayak mau nunjukin tuh kan kalian perlu gue. Iya benar. Dia lebih ngebelain Panji anjir. Iya aneh banget orang Amerika dibelain. Acek asing. Orang Amerika dibelain. Lagi Bang, lanjut Bang. Kita baca komen ini ada yang quote menitnya gue tapi nggak tahu yang mana nih. Itu maksudnya Darius bukan? Kayak bukan. Ada bocah nanas cabang Ngadri Sono Wetan nyimak. Undang admin mafia wasit Bang. Lah kan ini. Ini siapa? Jadi ada 3 adminnya, 1 Bona, 1 Febri, 1 Mas Arista. Arista Infosup. Kita nyebar-nyebar aja. Anjing. Kagak ada nih yang nanya. Sampai ada mention gue random tiba-tiba kok lu nge-tweet gini sih anjing lu. Ini ada nih pengen nanya. Anjing Bang Ajis anjing. Nih ada yang pengen nanya ke sama Pak Ete. Pak niat nyapres setelah Prabowo gak sih? Jujur deh lu. Itu pertanyaan yang gak sopan lah. Iya. Nanti habis Gibran. Sama abis Deddy Mulyadi, abis itu ada namanya Mayor Teddy. Susah jenjang antrinya banyak. Aduh banyak banget. Susah jenjang karirnya. Mendingan bikin YouTube aja Pak Ete. Mending jadi presiden Inter aja lagi kalau menurut gue lebih gampang. Tapi ada yang mau bandingin presiden Inter dengan presiden federasi. Beda ya kalau Inter kan kalau klub kan menggunakan semaksimal mungkin uang kan. Betul. Lalu menarik orang. Betul. Ya kan kalau timnas kan ya nasionalismenya itu. Iya, itu yang susah sebenarnya. Jadi ya kalau ini kan bisa aja Ete beli Zamorano taruh di timnas bisa aja kan beli Zamorano. Kalau bisa beli ya pemain. Iya. Muda tuh. Misalnya. Iya. Siapa lagi? Sifu. Sifu bener. Pakai helm. Rumahnya pakai helm. Bener. Aneh banget itu. Nah, kalau nanti ada ini ya, ada ditilang polisi. Kamu nih naik motor enggak pakai helm. Lah, Sifu pakai helm enggak naik motor. Sama kita kok belum diundang-undang kayak ke Heineken gitu ya. Kemarin ada Bastian Schweinsteiger, ada Nani, kita belum dilirik ya. Belum radar gitu ya. Undang dong kita walaupun kita belum datang. Iya. Tapi undang dulu aja. Kalau enggaknya. itu Mas, ya elah. Belum nyetipin CP kali di Instagram. Instagram kita gak ada CP. Pantes. Kata orang dia mau DM mau kemana nih anjing? Emang sama baju YouTube juga kagak ada YouTube. YouTube enggak. Taruh dong CP nomor aja udah. Nomor PSSI aja. Jadi biar mereka notice apa sih podcast Ampat dicari. Podcast Ampat. Apa sih podcast Bandit? Kenapa sih? Pecahin ntar podcast gua deh. Kenapa sih tiba-tiba? Kita masih ada kontrak 2 bulan ya. Sama Spotify. Habis itu bubar. Sampai. Karena baju lu juga bukan botol bir, kayak kan botol bir. Oh iya bener, lu ada warna. Topi lu doang botol bir. Ya bener. Bisa. Heineken ayo boleh. Heineken boleh, bebas kita mah apa aja. Kemarin Bir Bintang nawarin kita loh. Bohong aja.
Oh itu tadi Bil Bintang, gue kira Singgara aja itu. Iya. Biar mereka, wah kompetitor mau ngambil nih. Tapi orang tua juga udah nge-DM gue orang tua. Orang tua lu kan. Bayar ini. Sudah bayar listrik ya? Gue juga sering. Febri belum tagihan belum dibayar. Kok DM tuh. Oke. Sekarang baru masuk kita ke bola. masuk ngomongin bola-bola yang kita banget nih. Tadi kita sempat bahas dikit. Ya. Timnas U17 yang sebenarnya tepuk tangan lah udah lolos Keren. ke World Cup. Mantep. Kemarin masuk ke quarter final ya? Quarter final. Final. Kalah 0-6 lawan Korea Utara. Ya. Yang rame justru di media sosial itu adalah gimana orang-orang ngelihat pemain-pemain Korea Utara tuh mukanya tua-tua. Betul. Dan pas gue cek iya benar nomor 10, Bener, nomor tua banget 11 tua banget sih. Tapi secara permainan ya pada akhirnya ya apa sailing Ya silang sepak bola masih sosial bola terlalu tinggi tinggi banget ya terlalu gitu. tinggi. Ya. Sama Korut aja segitunya gitu. Walaupun kan kita curigai. Ya. Iya kan. Soalnya juga kalau ternyata umur tuh memang ngaruh di semua hal. Iya. Mau olahraga, mau yang melibatkan fisik Heeh. ataupun enggak diseriusin nih. Menurut lu dikira- gue udah tahu lu. dikira set- Ini ekspektasi penonton lucu nih. Enggak ini beneran. Dikira set up. Kalau gue sih emang ngomong Mau gini. kacau lah. Emang gue sih emang ngomong gini. Satu untuk fisik. Anjing. Masa kan terusin sih. Enggak beneran. Iya. Enggak bisa sama non fisik lah apalagi pilihannya. 3 Maldini. 4 Zanetti. 5 Puyol. 6 Makalele kan. Makalele kok 6-7. Iya 6 di Chelsea. 6 Di Makalele. Chelsea iya. Iya. Kan Makalele roll tuh 6 tuh. Iya, Terus Makalele. lanjut, Tiago Bang. juga Tiago. Lanjut Bang. Tiago ini. Alkan apa? Alcantara. Alcantara. 6 benar di ini. Lanjut, Di Bang. Munchen. Namanya lucu ya Tiago. Gak diterusin sama dia. Oke. Sialan. Iya maksud gue ternyata umur itu ngeliat banget kayak di stand up, dunia stand up ternyata umur juga ngaruh. Semakin berumur pola penulisan beda dengan yang muda-muda. Oh gitu. Olahraga juga ternyata tuh ngaruh. Gue iya, pikir iya. tuh makin ya mungkin beda tipis kali ya. Kalau 17 mungkin tadi yang orang Korut 19, Iya. 20. Emang gak kelihatan mukanya kan. Iya. Nah gue sih ngerasanya ya. Kita tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau udah ngelawan negara-negara kayak gitu. Iya. Karena tuh udah tertutup juga kan mau Betul. buktiin Gimana caranya? Iya, Dan pasti warga negara mereka nggak akan ada yang mau jadi cepu. Oh, Iya. Iya lah. kebetulan negara kan demokratis. Betul. Iya. Kalau wakil presiden umur ngaruh. Ngaruh kan. Apa yang kamu jawab? Males banget anjing. Wakil presiden nggak ada lah dia kan nggak ada wakil Nggak presiden. ada iya dia kan supreme Oh, iya. leader. Korea Utara, bener. Ini negara mana sih lu? Korea Utara ya. Oh, iya, kan. iya. Leader, Emang yang ganti-ganti umur negara mana? ganti-ganti umur negara. Bukan ganti umur, masukin umur. Iya benar masukin. nurunin umur. Kalau malsuin kan ada Oki Rengga pernah ngaku. Nah, ketahu Bang Rokiran kan banyak Oki masuk. Rengga pernah ngaku. Banyak Gue juga kan. dulu lomba kompetisi bola antar RT 17-an gue juga nip-ex ini gue akte. Hah? Akte apa kartu keluarga lupa. Kok ditipek? Untuk malsuin umur. Oh gitu. Iya, jadi gue mau main, cuman gue lupa harus 9 berapa gitu. Udah gue tipek, gue ganti, terus gue fotokopi lagi. Nah, jadi gue fotokopi dulu, Tipek. fotokopiannya gue tipek, gue tiban, Ah. baru gue fotokopi lagi. Ya. Oke. Nah, ya kelihatannya udah samar tuh. Pas mau ngasih, panitianya kakak asli yang mana? Aduh capek banget. Bentar, ada di potlot. Nah, ada Saya di sih emang foto. fans. Ada di Tapi kakak potlot asli lagi. ada di potlot. Itu Padahal tuh susah. kalau ngomong gitu, oh iya benar gitu. Iya. Oh nggak boleh, era gagal. Gue bilang ke rumah tapi gue gak baik-baik lagi. Mereka main dan kalah. Dulu RT 8 waktu itu ada tuh gitu-gitu. Namanya enggak gue RT 3. Nama KP Ortega. Orang-orang RT 3. Dulu ada tiga orang Tegal asli. ada. Kenapa sih zaman dulu selalu disingkat-singkat gitu ya? Karena kita negara singkatan emang. Oh, iya benar. Ini aja ATM, ATM Anjungan Tunai Mandiri. Ada lagi ini aja deh. Lu tau nggak? Kementerian juga disingkat. Iya benar. Drive thru tau nggak bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu. Lantatur, Lantatur. layanan tanpa turun. Oh, disingkat lagi. Benar. Disingkat lagi. Lantatur, layanan tanpa turun. Oh, kirain Andir. Apa? Ambil sendokir. Gak punya peluru lagi. Peluru lagi kosong. Siapin tangannya Beb. Yang gitu, itu mah masalah lu ngasih waktu buat lu aja. Jam terbang Beb. itu mah, Beb.
ngosokin waktu sejam dalam kita mau undang sehari, tamu sekarang kan nih? gitu. Boleh. Oke. Kita ada Lagi-lagi ya kita seorang pandit. menceklis nih dari foto yang kemarin, foto viral itu. Dari 2 kemarin udah Aun dan Labib. Sekarang ada ternyata kawan kita yang kita sendiri miss. Betul. Ternyata kata Labib orang ini ada di foto. Ada ternyata. Tapi dia mendapat keuntungan tidak di witch hunting sama netizen aja. Iya, betul. Karena mungkin emang kayak nggak ngaruh nih orang. Mungkin itu. Ada itunya, mungkin kita nggak tahu. Mungkin Real Madrid Indo belum lihat. Kurang lengkap. Real Madrid Indo 0-1. Ada 0-1 kita panggil Afif Sapi. Afif Sapi. Ini kalau orang ngomongin standar pandit main bola, Afif main bola. Afif main bola. Oh iya. Main bola. Kita tuh juga sering lah gue lihat ada komen kayak ini siapa sih bukan main bola pemain bola tapi jadi pandit gitu. Afif tuh ternyata ke Liga 3 tuh karena untuk biar nggak itu. Gue main bola. Main bola. Bentar, kelihatan nggak? Di situ. Kemari sedikit. Oke. Kelihatan kan? Sedikit ran. Tapi bener gak sih lu main di Liga 3 Pip beneran? Benar kan di Liga 3 tuh itu kan sebenarnya bukan liga ya, kayak kompetisi cepat gitu. Apaan? Cuma maksudnya kayak bukan fast competition. Fast competition. This is fast competition. Enggak, kalau liga kan yang ada di pikiran kita kan kayak klasmen lama ntar turun di tengah. Ini kan kayak cuma pertandingannya 4 doang. Oke, suci kan antar regional. Kayak suci lagi. 4 doang antar regional kan. Ketemu semua tuh. Enggak, kayak Banten, Jawa Tengah. Dalam satu grup itu ketemu semua. Ketemu gitu. Semua, tapi nanti selesai itu baru masuk yang nasional diadu lagi Liga 3 gitu. Oke. Lumayan di situ gua ada 5 match ya. Tapi 0 menit bermain. Kebetulan sebuah rekor dari Paulo Maldini. Itu. Tapi kan ini ya, lu tuh dianggap salah satu yang paling jago lah di stand up Indo gitu. Setuju. Tapi ternyata untuk masuk ke line up Liga 3 pun belum sanggup ya. Emang sejago itu juga Liga 3 ya? Sebenarnya kalau dari yang kalah tuh gue dari kayak determinasi kali, dari intensitasnya gitu, speed, pace-nya gitu. Cuma kalau masalah football IQ, gue di atas rata-rata. Apip Gavi. Itu gimana cara ngebuktiinnya Apip football IQ lu di atas rata-rata? Maksudnya gini, kalau IQ jelas ada psikotes. Betul. Kita dites segala macam. Hasilnya sekian. IQ, terus kalau IPK dari kuliah udah jelas. Nah, kalau tadi football IQ itu dari mana? Kita sebelum main ada cerdas cermat. Aduh. Siapa pelatih Arsenal sebelum Arsene Wenger? Pemain yang lain pada tidur. Pasti cerdas cermat, gue doang jawab. Knowledge. Itu berarti main banyak-banyakan siapa yang zaman kecil beli tablet bola ya? Iya benar. Iya, pasti football IQ-nya bagus tuh. Tapi yang perlu disadari, gue masuk ke Liga 3 itu Bang bukan sekedar emang pengen main. Tapi kayak pengen, gue mau ngerasukin daerah atau wilayah dan SDM manusia-manusianya. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak pengen, gimana, Bang? enggak, gue pengen ngelihat manusia-manusia di Liga 3 tuh seperti apa. Riset. Sekalian Ada riset risetnya juga. Dan juga pengen, gue kan bukan cuma buat Persipan, kalau buat gue kayak Liga 3. Persipan, Persatuan Sepak Bola Pantai Gading. Dikasih punchline bagus. Sepak bola Indonesia Pandeglang. Itu lu ada itu tuh kayak wisuda lu ada talinya tuh di situ. Mana? Sebelah kiri benerin dulu. Ada apa sih? Itu Talinya. Nah, belakangin. Kayak wisuda. Ya itu. Sama aja. Di ke belakang lu ke depan. di belakang. Anaknya diapain? Selipnya udah gak apa-apa. Biarin. Gue udah lama gak podcast berempat gue. Terakhir 2023. Sama gue juga udah lama. Podcast berempat. Enggak, kalau lu kan Bang yang sibuk 4-4-nya. Kita yang sibuk 1 doang. Yang lain ya Diki bentrok sama kerjaan. Kita bentrok sama aparat. Lucu lagi. Ribut. Terus Bang, Persipan. Gue podcast berempat gini gitu. Persipan. Ya, jadi gue kayak secara nggak langsung tuh gue pengen ngelihat manusia SDM-nya gimana. Ya. Kenapa setelah itu agak susah buat mencapai level profesional kayak gitu. Jenis komunikasinya kayak gimana gitu. Dan maksudnya problemnya apa aja di situ. Selain itu kan gue juga kayak ningkatin secara engagement tuh lumayan tuh. Orang-orang jadi kayak tahu Persipan, merchandise, baju gue ada yang beli 7. Nomor berapa? Gue nomor 6. Wih, gila dapet ada yang ada merchandise dan dijual dan merchandise lu ada yang beli gue. Berapa orang tadi? 7 orang. Bahkan ngalahin nomor punggung lo ya. Dan menit bermain. Bener. Lalu gak pernah main tapi dapat 7 orang. Itu sebentar, yang sering main berapa?
Yang sering main itu kalau di total 20-an. Yang sering main laku berapa? Yang sering main, Bajunya. yang beli tapi nggak ada pakai name set. Oh. Nggak pakai name set, beli aja gitu. Karena emang bagus, ada Tapi badatnya. ratusan yang beli ratusan. Belum tahu lah gue cuma dapat info lu ada yang beli nih Pip. Ya udah alhamdulillah. Pakai gua name set gua tuh ya. amatin. Iya, Untuk name set. pemain 0 menit bermain. Buat gue keren juga nih. Harganya berapa harganya? Aduh, itu harganya 300-an sampai 320. Wah, marketing setara 320. Florentino Perez anjing kata gue. Seharga jersey jeleknya Ali. Malut, iya malut. Maksud malutnya bagus, maksudnya jelek banget maksud United. Kalau aku kurang gede apa ya gimana sih? Coba kencengin dulu. Bisa diturunin. Nah. Lupa gue dah. Yo. Nah, itu enak. Terus. Nah, Ya udah. lu masuk ke Persipan itu emang beneran seleksi. Kan ada banyak ya seleksi, ada apa. Nah, lu tuh diundang karena lu sebagai influencer atau lu seleksi sebenarnya? Jadi kan Mamat sama Coach Ripan, pertama Coach Ripan nih yang sering ngelihat gue main di Fun Football, emang beda sendiri lah. Ya, betul, setuju terus setelah itu gue diajak memang, lu coba aja ke sono Persipan seleksi dulu. Karena Ripan punya koneksi. Ya, dan di saat itu di Persipannya ini dia juga ada liga internalnya. Oh gitu. Persipan Junior. Oke. Kayak internal Persija, internal Persib. iya. Kayak gitu ada dan orang udah ada, udah aku datang situ seleksi tuh. Iya. Dapat gua masuk dan masih ada yang kecoret emang saat itu. Mohon maaf yang kecoret ya. Di situ. Gitu. Nah, jadi udah setelah itu gue lihat emang beda banget. Kayak misalkan sepak bola yang gue lihat di Eropa gitu sama di Liga 3 tuh masih beda. Iyalah, mana sih? Eropa lu. Eropa ke Liga 3 mah jauh, Pip. Gila. Eropa ke Liga Eropa. Jauh banget. Liga 3 dengan Liga 2. Enggak, kita ngeliat segundanya La Liga gitu, lihat Eredivisie yang keduanya itu. Kadang gini, ada match Bang yang di lapangan sepi. Kagak ada kayak kuburan kayak kagak ada yang ngomong apa gimana. Yang di itu. Kayak gitu iya Pas lagi main. Pas lagi main kayak yang minta bola nggak ada yang teriak, yang ngatur juga nggak ada. Seilang itu komunikasinya. Yang ngatur gak ada wasit maksudnya. Bukan ada. Oh enggak ada. Oh iya. Leadershipnya Nggak ada itu nggak player, ada. iya. Penonton ada gak Persipan? Penonton banyak, Badak Mania, Badak Ultras Mania. Pandeglang. Iya, gue mau dibikinin patung Bang di. Berarti gol lu. Main dulu gak sih? Maksud gue Main dulu gak sih? Kok patung dulu? Lu ngorder kali. bukan ini. sakit. Enggak. Patung. Enggak ada Thierry Henry. Dari Hongri. Kan Thierry Henry Iya. kok. Thierry Henry patungnya kan bentuknya Lagi selebrasi, slide kan, ya. Selebrasi ya kan? Batikol Terus, juga megang Batikol juga bendera. lagi pegang bendera. Iya. Lau kan gak main Bang. Nah, itu. Saya lagi gak main. Lagi stand up, Gak main. lagi stand Nah, gue lagi udah disiapin beberapa opsi. Ada yang satu lagi duduk sambil gigit kuku. Ke Pandeglang Afif ya udahlah. Gua karpet merah Satu di musim, Pandeglang. satu musim. Kejauhan satu musim. Berapa bulan kan ada sebulan gua. Sebulan, Pip. Sebulanan Bang itu. Sebulan. 2 bulan lah ya. Oke. Jadi ketika gue sono gue pelajarin. Karena gue ngerasa kalau buat jadi pemain bola di Indonesia selain atribut skill dia harus punya buat pribadi, skill sosialnya juga harus ada Bang. Harus nongkrong. Iya buat nongkrong, buat ya gimana lu cara deketin buka network kayak gitu. Lalu ini kayak komik baru. Ada skill nongkrong. Kan komik baru kan habis open mic nongkrong deh tuh. Sampai jam 11 kadang nahan-nahan beli makan karena nggak ada duit lagi. Ada nongkrongnya juga. Nah awalnya nggak ada Bang, awalnya nggak ada. Jadi ketika senioritasnya itu juga masih ada kayak ada Akamsi, Pandeglang di situ, ada pemain dari Bandung muda itu. Ada gap tuh di situ. Pas gue lihat, coba gue ajak nongkrong sekali. Gue nggak izin pelatih pertama. Nongkrong dulu di kamar kapten. Nongkrong di mana? Oh, gue kira Di nongkrong kamar kapten di dulu. kapten. Di kamar kapten nongkrong. Masuk tuh 10 apa 12 orang. Masuk di kamar. Gue diem Bang. Gue jajal, gue tes doang. Ada apa nih gitu. Ada percikan-percikan suara apa gitu. Kalau gue diem. Gue liatin masih 5 menit masih diem. 10 menit masih diem. Gak ada yang ngobrol Bang. Sampai gue buka dulu, gue ajak ngobrol, gue cengin satu orang, mulai tuh cair tuh, mulai bisa main ceng-cengan, mulai kayak gitu. Baru pelatih bingung kayak, ini kok orang udah pada berani nanya, udah berani diskusi, kayak gitu. Udah mulai terbuka tuh Bang, udah mulai, coba lu tahu gak kekurangan dia apa gitu kan, lu tahu gak kelebihan lu apa, kayak gitu. Udah mulai saling ada komunikasi dan sering terjalin komunikasi. Setelah itu, gue ingat banget lawan Farmel. Jadi waktu itu setiap gue pulang abis match gue pulang, itu pemain Pandeglang pada sedih, Bang kesini lagi gak Bang gitu. Ya kesini lagi lah gue santai. Karena dia ngerasa, oh gue bisa ngobrol ya ternyata gitu orang-orang sono Bang. Gitu, bahkan gue pernah ajak Jerry ke kamar salah satu,
Gue ajak gini, coba misalkan lu jadi back dan lu man of the match. Gue host dan ketika kita lagi press con, lu ngomong apa? Ditanya sama Jerry, gimana nih tadi habis golin 2, ngejaga gawang dengan clean sheet. Diem dia, nggak tahu ngomong-ngomong apa. Media training private tapi media trainingnya sama lu itu justru. Nggak ada. Itu kan perlu diajarin juga media training kayak gitu. Keren. Nah setelah itu komunikasi terjalin, udah main ceng-cengan, udah mulai bercanda, udah mulai Sorry, umurnya pada harmonis. berapa? Umurnya berapa? Umurnya itu yang paling senior bebas, tapi selebihnya kayak 21 ke bawah. 21 ke bawah, gitu. Udah bisa ngobrol sama pelatih, udah mulai cair suasana. Tiba-tiba lawan Farmel imbang. Lawan Farmel Persipan nggak pernah menang. Oke. Tapi ketika Dalam sejarah itu? Dalam sejarah, adalah beberapa kali dulu banget tapi udah tracknya lagi nggak pernah menang. Tiba-tiba imbang. 2 sama apa? Golnya gol-gol ajaib lah gitu. Pelatih bingung. Ini kok pelatih yang punya bingung datang. Kok saya bangga gitu kita bisa imbang sama Farmel gitu kan. Kalau boleh tahu apa yang beda dari kepelatihan sekarang? Nongkrong. Sejauh ini bang. Ada Bang Apip. Katanya ikut terharu bang. Sumpah. Gila 0 menit bermain tapi impact luar biasa. Maksud gue impact happy, ruang kan? ganti. Ruang ganti. Harus ada Dani Alves-nya. Harus ada Ibrahimovicnya bang. Di situ bang. Harus ada Arthur kali maksudnya. Harus ada Arthurnya. Arthur Irawannya. Iya, Irawan kan nggak perlu main tapi bikin Impact baru. Kayak gitu. Jadi kalau dia kan investor tuh. Lu nahan sih lu ketawa. Dengar nama itu emang kenapa sih? Gak apa-apa kan dengar nama itu. Gak apa-apa. Nomor 8 loh dia. yang bikin Ronaldinho gak berkutik tuh. Kapten loh. Kapten John dia. Terry aja digoyang-goyang sama Ronaldinho. Dipuji lu bang gara-gara itu bang. Ya udah mulai tuh. Jadi semakin hari semakin deket. Ya. Keakraban, harmonisasi semakin jadi. juga nih. Iya gitu. Terus gue kadang nanya kan sama orang-orang Persipan. Iya. Gini, dia bang kalau misalkan emang jago atau dia bukan orang Indonesia, dia tinggal di Eropa, banyak banget dia yang bakal main di klub profesional. Iya. Masalah lu apa nggak jadi pemain-pemain top? Gue bilang gitu kan. Ya ada nih seleksi misalkan. Abis itu dia ditelepon suruh ke Jakarta. Dia nggak punya duit buat ke Jakarta. Kayak gitu. Dia nggak punya. Kalaupun ada yang punya duit ke Jakarta, emaknya nelpon nangis. Kangen pulang. Iya. Oh, ada itu. Gitu. masalah Nah itu banget mental tuh. perlu diuji tuh. Homesick tuh masalah homesick. Nah kayak gitu-gitunya. Jadi emang agak kurang. Makanya dia gitu ya di situ aja. Local hero. Lu kan ya Mbak, kan pertama kali yang gue dengar dari Banten kan jelas kan soal mistik gitu. Nah. Ada nggak kejadian-kejadian aneh? Banyak. Kalau di situ kan gue main sama legend-legend Tarkam sono lah. Oke. Legend Tarkam. Iya, legend Beribu Bendera namanya. di situ. Beribu Bendera, 1000 bendera. Itu nama klub. Nah, bukan julukan kalau pemain Tarkam pernah main di sono sini. Kursisan mulu bagaimana tuh beribu bendera? Padahal ya. Kasarannya journeyman lah kalau bahasa ininya Tapi makanya ya. juga kalau Sebutannya apa beribu bendera? Julukannya. Saking banyak Nggak sering pindah-pindah ya. Cuma kayak kalau mau capek-capek itu kayak nggak sampai sih ya. Iya, paling 993 kali ya. Masih ada seperti itu. Paling kan main setahun 2 kali ya. Iya maksudnya sebanyak apa sih Tarkam gitu kan. Kan bulan puasa libur kan. Makin banyak, Bang. Bulan puasa? Bulan puasa Makin makin banyak, Bang, bener, gacor. makin banyak. Haji-haji Sore? keluarin duit. Malam. Oh malam. Malam Oke, satu oke. orang bawa satu petromak tapi nggak buat lampu. Nggak. Ayo, gawangnya di sini. Aduh, capek Kadia. Terus ini apa? Oh mistis. Mistis. Kalau mistis sebenarnya di Liga 3-nya itu udah mulai terkurasi lah ya. Cuma di Tarkamnya. Terkurasi. Oh Liga 3 udah limited. Oh udah sedikit. Iya, ya. udah limited dan orang-orang canggih aja lah yang Iya, nggak pakai iya. gitu. Kalau di sono tuh mistisnya emang percaya nggak percaya ya. Iya. Cuma Gimana? kadang emang nyata gitu. Lu menyaksikan atau cerita aja? Cerita. Jadi ini orang-orangnya nih. Jadi ada stand up Pandeglang si siapa Dendi namanya. Dia tuh yang cerita lu main sama legend Pip namanya Asep Mario kata dia. Wih, sebuah perpaduan nama yang jarang Namanya kebetulan ditemui ya. Namanya kebetulan Interkontinental. Jarang ditemui itu Asep tapi Mario. Jarang banget tuh. Biasanya Mario tapi Asep. Terus Nah kalau Tarkam di sono itu mistisnya adalah jadi polanya dukun atau orang pinter tuh di atas dirtek. Ya, di atas pelatih. Di atas di lucu banget premisnya. Dukun di atas dirtek. Premisnya lucu banget ini. Aduh parah banget di atas Van Gaal berarti. Iya, nggak didengar. Di atas Kulivert. Iya. Wilford memang apaan sih? Pelatih. Kita ingat. Kita maafkan tapi kita tidak lupa.
Australia. Ya itu jadi suasananya tuh Dirtek tuh masih di bawah orang-orang pintar lah. Dan di situ ada dukun-dukun berlisensi. Dukun-dukun berlisensi. Ada Bang, ada. Kategori-kategorinya ada. Ada yang B, ada yang A sama ada yang A+. Oke. Yang paling bawah yang B. Yang B ngapain? Bisa buat ngisi badan sendiri doang. Jadi dia bisa gacor, kakinya anti sakit, tulangnya anti patah, napas nggak habis-habis. Ini dukun yang main berarti? Bukan. Lo badan sendiri. Bang. Lo bilang badan sendiri. Badan enggak. Main maksudnya. Badan orang. Gue main. Saya aja saya bisa nih gitu. Terus. Kayak lari kijang gitu-gitu ya. Ya, ada di situ. Terus kancil tuh. Iya. Itu kan yang B, yang A-nya itu, yang A-nya itu bisa buat ngisi pribadi sama buat ngisi lawan. Oke. Makanya banyak orang-orang yang cengok gitu, diem kayak kesambet. Itu ada gangguan-gangguan. Aduh anjing. 3 kata lucu main bola cengok. Oh, jadi kalau skip artinya diisi itu. Iya. Oke. Bisa itu Pip ya? Ya, ini gini Bang, nih ketika dikumpulin pemain-pemain, kan ada yang misalkan nih pemain gua nih, dia pernah ketemu sama ini di final gitu. Berarti kan gue bisa cross check ke dia dan ada gitu. Gue udah barusan 30 detik cengok aja gak enak. Cengok. 90 menit. Oke, itu kayaknya yang cengok itu juga kosong kali pikirannya pas main. Jadi pelatihnya kita main Tarkam ini konsepnya kayak ngedaki Gunung Salak. Gak boleh bengong. Kalau bengong terkeisi gitu. Bener. Jadi dia jangan sampai bengong makanya di awal ya. Terus Bang. Itu dan yang paling gua nggak masuk akal tapi ada benernya juga. Dia bilang gini, pernah waktu itu pakai yang A+. Yang enggak yang A dulu, yang A. Jadi buat pribadi itu kenceng tendangannya, makanya gol-gol aneh banyak gitu. Yang buat lawannya adalah jadi selama match dia tuh ereksi. Ngaceng. Lawannya. Kalau kata Tirta kalau ngaceng ya mau suruh lari sih kalau kata Tirta. Main bola ngaceng. Sit up, push up. Kalau ngaceng. Kalau ngaceng kata Tirta suruh lari. Gak nyaman tuh, celana jadi gak nyaman kalau kayak gitu. Celana gak nyaman, lari jadi susah, konsentrasi hilang. Kalau pemain itu nyiapin ukuran di atasnya size-nya celana gimana? Misalkan dia biasanya dia L. Kamu double XL kalau nggak XL ya. Itu dukun ngaceng tuh. Hati-hati itu dukun ngaceng tuh. Atau enggak dia pakai celana dalamnya tapi celana dalam batok sunat. Jadi tetap aman ngacengnya. Kalaupun ngaceng. Kalau pakai batok kalau nggak pakai bentuknya topi tenis. Iya ada tuh. Ada aneh banget. Biar kalau ngaceng rada fleksibel nih. Marketplace banyak ada market. Kan kalau soalnya kan batoknya gitu kan kayak ini kayak lampu industrial kan. Iya. Batok sunat tuh ininya. Masa Liga 3 kayak tunung saji. Masa Liga 3 mainnya celana pada gombrong. Celana pada gombrong. Terus Bang. Berarti itu kalau baru main 5 menit ada pemain lawan yang udah diisi terus dia ngaceng terus minta ganti pasti udah ngaceng dia. Udah ngaceng dia. Ganti. Pelatih saya minta ganti. Kenapa cedera? Ngaceng. Ngacengan. Pemain gue ngacengan. Lucu banget lagi pemain ngaceng. Bisa seru juga ya. Seru juga tuh kapan-kapan Pip kita ngerjain orang. Lagi kompetisi stand up gitu. Pakai dukun ngaceng. Tolong ini yang lagi stand up suruh ngaceng aja bikin ngaceng kan. Enggak. Tapi lagi stand up suruh ngaceng. Tapi maksudnya gini, dari semua yang bisa diusahakan gitu ya kayak cedera atau misalkan pusing. Kenapa pilihnya ngaceng? Kenapa pilihnya konak? Kan gak nyaman. Orang jadi gak nyaman. Lalu pikir pusing apa? Pusing kan juga gak nyaman pusing. Kasian banget. Besoknya dia nyari yang impoten. Impoten gak main bola aja nih. Balik sono bisa berdiri. Lucu juga ya. Acing aneh banget. Terus. Kalah kenapa lu kalah main bola? Konak. Tapi lu juga kayak gini. Anjing parah banget. Satu tim gua ngaceng semua. Kebobolan. Kebobolan banyak. Kemarin tim lu kalah berapa? 5-0. Wah banyak banget kiper lu kebobolan. Iya tuh tahu dia nggak berani lompat ya kagak megangin titit mulu. Tiap mau nangkep megang titit karena dia ngaceng. Kipernya bukan nggak berani lompat. Wah satu tim ngaceng. Itu aneh banget sih aneh. Nah kalau satu tim gue nggak tahu ya biasa orang-orang di backbone tertentunya tuh. Ya. Jreng FC namanya itu Jreng FC. Jreng FC. Ngaceng semua.
Makin ngaceng. Enges kuat. Oke bang, yang A plus. Nah, ini A plus lebih sakti lagi sih kalau menurut gua. tadi udah sakti tuh. Nah, itu udah Ini mantap apa lagi nih? Ya. Kalau gue sih cukup itu sih. Ini apa lagi nih? Nah, ini Konak beda. aja buat gue udah aneh. Beda lu. Aduh, apa lagi bang? Yang A plus adalah lu nggak bakal bisa main kalau lu nggak dapat izin dari tokoh atau sepuh tersebut di daerah situ. Gimana itu? Jadi yang A plus ini dia bisa berkomunikasi dengan sepuh daerah situ yang udah lama meninggal. Oh, ancestor apa sih namanya itu? Ya, ngerti lah. Luhur. Leluhur. Kayak Jumbo ini ya. Ngomong dengan malu halus. Pakai radio. Oke radio. Jumbo, film Jadi Jumbo. kayak mau lu ngisi pribadi, mau ngisi buat lawan, kalau udah nggak diizinin, maksudnya sama daerah situ udah aneh-aneh. Sakit Nah, atau apa gitu. itu gimana maksudnya gitu kan? Gue minta ceritain. Iya. Gue ceritain temen gue nih yang masuk final. Oke. Temen gue masuk final, satu lagi lawannya ada memang di situ. Ah. Yang ini, yang lawannya itu udah ke A. Oke, dukun A. Dukun A. Dukun gitu. dia udah ngaceng. Yang ini juga udah ke A. Oke. Tapi yang temen gue ini ngalah dia. Berarti Kayak- berarti di sore itu ada 22 pria yang ngaceng. Enggak, dia kedukun. Masih minta dulu. Misalnya saya mau berobat gitu. Maksudnya itu dia kedukun yang sama. Enggak, jadi Oh, beda. secara grade sama, tapi secara A. Grade sama. Oke, Dia oke, kombut oke. lah bang, istilahnya kombut sama yang lain salah. Kombut. Jadi Kombut lagi, buat iya. ini sama yang A itu Ya. yang ini datang ke A, tapi yang A udah kayak enggak tuh dia soalnya kuat Ya. gitu kan, udah mulai ke arah gunung tempatnya kayak gitu. Tempatnya tempat pencarian suhunya. Gitu. Tiba-tiba katanya ini ada petani. Gue kayak cerita bohong ya. Panjang lagi. Gimana ada wibawa. Berapa menit itu? Kriminalitas nih. Ya cerita bohong. Ya lucu banget kan cerita bohong. Ya kayak kodian. Ya lucu tuh. Tapi tanggung belum selesai kan. Tapi gue udah sadar kayak ngablu. Iya. Kalau mau udah tadi dulu. Ya. Lanjut dulu Bang ya. Jadi yang A ini udah nyerah dengan mengatakan bahwa itu A lebih serem dari gua sebenarnya. Oke. Kayaknya kita kalah. Tiba-tiba ada orang kayak petani di belakang lewat. Ngomong, buat apa lu datang jauh-jauh kemari kalau cuma buat kalah. Katanya Wih. gitu. Petani itu. Dia makin ke cerita bohong. Ini plot anime nih. Iya. Ini plot anime nih udah nih. Nah ini terus ya ini guys. Impactnya apa impact itu? Nah impactnya Petani. adalah dia datang. Ternyata dia A plus nih. Petani. Petani. Petaninya A Oke. plus gitu kan. Saya bisa berdialog dengan Oke. orang sepuh-sepuh Sepuh-sepuh daerah di daerah situ. sini. Tapi apa? Tapi harus ngapain? Oke. Tapi harus minimal ada darah yang tumpah. Ish, Apapun Oke. darahnya di situ. Jerawat cerut gitu. itu lebih ke nanah sih. Ada darahnya. Tapi lebih dominan yang putihnya sih, yang putih. TikTok sering tuh malam-malam yang kita ngeliat pencet-pencet jerawat. Oke, terus harus ada darah nih. Setelah konak di lapangan kok main bola pada begini. Oke, harus ada darah. Oke, Kalau apa itu? enggak nyukur kumisnya berantakan gini. Sampai iritasi. Biar ada darahnya. Kalau nggak gini nih. Terus harus ada darah di lapangan. Ya. Serem Oke juga. gitu. Darahnya ada ketentuan nggak harus berapa cc? Enggak ada. Yang penting tumpahnya beneran ke tanah atau Darahnya apa rumput juga tersebut. bebas? Bebas. Oke. Oh darahnya bebas? Ya. Nggak harus darah dari tubuh? Oh dari ini Dari maksudnya main, dari siapapun yang main iya, lah. ada yang orang yang ada di situ. Berarti nggak akan heran kalau di sebuah pertandingan ada ada warga lewat cuman truk. Bagi darah dikit, truk. Bagi darah. Ada A. Truk dari samping gitu. Udah gitu dah. Kalau enggak yang buat ngambil darah bayi tuh, yang di sini. Kalau cowok ngelihat kuku gimana? Begini. Salah begini mana? Coba begini. Cek. Ya, dapat. Ditaruh. Terus kalau nggak ada yang bukan buat cek diabetes. Iya. Bohongan. Pas jatuh darah jatuh. Wih. Kalau enggak ini dulu. Sekarang peraturan rapid test dulu. Rapid test. Ini cetrak rapid. Kan udah nggak covid Pak. Masih ada. Bohongan. Mengada-ngada ya. Ada. Enggak udah akhirnya ada boot main gitu. nih di Boot final. PMI, Ternyata anjing. di final guys. Di final
Alot, satu sama. Oke. Satu sama sampai 90 Sorry, menit. tapi darah sudah tumpah berarti. Oh, belum. Satu sama 90 menit gitu kan 90 menit alot banget. Tambahan waktu 5 menit. Iya. Karena Oke. ada insiden juga. Setelah itu rusuh di menit 92. Rusuh berantem. Temen gua ada yang ngikut, gua nggak tahu timnya ya, pokoknya bukan pemain, entah ahli pijatnya atau apa di situ sama dia. Dar, pelipisnya berdarah. Oke. Jatuh darahnya ke tanah. Menit 94 gol. Bentar, yang kesikut itu Nah. tim dari mana? Tim lawan Tim lawan. Yang nyikut yang pakai Tim yang cerita, apes. yang apes. oh harus tetap lawan ya. Kan dia bisa aja. Bang sini bang. Dak. Temannya sendiri, bang sini bang. Nggak, Bang. Dak gitu. Kalau gitu yang datang nggak seizin satu komplotan, maksudnya nggak seklub kayak oke kita kesana enggak. Orang pribadi aja datang pribadi kayak gitu. Back, misalkan iya. back Iya. gitu datang. Berarti yang nyikut ini adalah orang yang kedukun itu. Yang dateng. Oh dia nyari kesempatan juga ya. Iya. Oke. Yes, jatuh gol gitu. Sorry, Yang golin siapa? Yang golin bukan bukan. dia, Oke, intinya oke. Yang menang lah. Ya, timnya menang. Itu waktu Mourinho nyolek Tito Villanova, jangan dukun Bisa. kali ya. Bisa. Dukun itu Muhammad ya. Salah dijatuhin Sergio Ramos. Kayaknya itu dukun juga kali ya. Bisa Harus jadi. patah Salah. tulangnya. Oh iya bisa. Ya itu. Iya. Dukun Lu apes mau tuh. menang nggak? Ah gimana? Matahin ini salah. Yang muslim tapi cari yang muslim gitu kan. Iya. Langsung Islamofobik. Langsung Islamofobik. Cari yang muslim kata dia. Akhirnya salah diganti kan? Diganti siapa dia? Salah. Diganti, nggak tahu tuh diganti Aduh, siapa. siapa? Ganti kan akhirnya kalah kan. Kalah, Madrid, kalah, kan? kalah. Dukunnya ngomong ke Ramos. Itu ya kamu menang gara-gara itu. Tapi akhirnya Ramos kan pinter. Kayak emang salah yang jago. Jadi emang harus di dia. Harus di dia deh, Terus juga kalau nggak main dari awal kita menang Madrid gitu. Aduh anjir. Ramosnya Anjir, sadar. absurd banget ya. Absurd, parah banget. Absurd Lucu banget juga ya. tuh ya. Soalnya kan yang kalau kita tahu kan paling naruh apa di gawang biar nggak kebobolan gitu kan. Masih. Ini Anduk. Iya. Masih. Ngencingin. Kencingin misalnya. Garam. Makan kedong-dong ada. Ah itu Ada lapar itu. kali. Lebih lapar itu. Enggak ada itu, Bang. Masa Adanya. makan kedong sih? Kedong-dong areng. Enggak, jalan di areng. belum Jalan di nyarang. atas areng. Bukan, masa syaratnya enak. Makan kedong. Masa syaratnya enak. Bukan syaratnya susah biasanya ya. Mandi di mana gitu. Jalan di atas arang juga ngapain ya? Arang yang nyala. Itu pakai Areng kopi nyala. apa namanya kopi jos. Bukan. Areng aja. Sebenarnya ada tuh, gue pernah bikin episode di Tekel Bebas sama mereka-mereka tuh. Kalau mau ini aja. Oh, dah, oke, gua oke, panggil ntar tuh. gua coba- Dia coba. beneran, maksudnya dia ngalamin. Oh, orang-orang tuh. itu. Orang-orang itu. Gak usah ngomongin program lain, Pip. Ngapain lu promo banget di akun kita yang rame. Bang, tapi Bang, kan lu hadir dalam foto itu tuh. Oh iya. Iya, Kita balik kembali lagi ke foto topik. itu. Iya, Iya, iya. iya. Kalau kemarin Aun cerita dia nanya sesuatu, lalu kita Nanya sesuatu juga. Lu menanyakan sesuatu nggak? Tapi bisa diceritakan atau enggak? Iya. Nanya sesuatu enggak? Iya. Gue yang bisa gue ceritain. Iya. Yang setahu-tahu gue juga gue Iya. keluarin. Gue juga pas di situ tuh gue ngerasa kayak claiming. Entar lu takut- kan Labib kemarin nanya ada Mama Apip kenapa nggak ikut waktu itu? Cuma mau ketemu Labib doang apa gimana? Iya kan gue bilang, mah kayaknya Habib mau ketemu Erick Thohir deh gitu. Ini mau dijemput sama ajudannya. Oh, lu bilang gitu. Oh, dikibulin. Makanya dikibulin. Enggak, makanya kata gue kok mamanya semangat buat ketemu sama Labib. Pantesan. Pesan kata kok Si Labib ya. ceritanya jadi nggak sinkron gitu kok Labib pengen buat ditemuin sama mamanya Habib. Ada apa? Tapi emang gampang Nggak, dibohong-bohong. nggak, nyokap gue emang kalau ada temen yang datang itu emang dia penasaran. Oh, Excited gitu. lah, excited. Dia seneng banget Excited. ketemu teman-teman gue. Terutama ajudannya Erick Thohir. Ajudan Erick Thohir. Ya, bisa lah ntar mama ngelamar-lamar BUMN gitu. Pikiran sama mama lu, Pip. Ya, Aduh. ya, ya. Terus. Nah, ya udah gue kan jalan sama Labib tuh. Heeh. Nggak tahu kenapa gue di pertemuan itu emang lagi semangat dan mengebu-gebu. Oke. Karena ada ego yang pengen gue sampaikan, ada hal yang pengen gue ada kepentingan lah gue di situ. Dan gue mau tahu mumpung ada diskusi langsung sama ketua PSSI gitu Ya. kan. Gue mau lihat gitu seberapa bisa gue dan apa hasilnya. Ya. Ya. Kayak gitu. Jadi, nah sebelum gue ini gue cerita story-nya dulu lah ya. Maksud gue kenapa gue Ini bohong kan, Pip ya? Soalnya gue curiga dah pada bohong orang-orang di situ. Udah 3 episode ini gue. itu emang beneran nggak ada. Gue nonton yang Aun bilang sama si Labib nggak ada pengarahan apa Ya, bener-bener ada, yang ya. Oke. diskusi. Tapi kalau yang underground gue nggak tahu lah ya. Ya, Kalau ya. kayak Yang one by one gitu ngobrolnya Ya, kali ya. itu gue nggak tahu. Nah, Oke, coba. jadi ketika sebelum ada hal itu terjadi, gue tuh sempat ke Pandeglang juga ketemu teman-teman di situ Oke. dan ketemu beberapa
tim yang punya tim Liga 3. Oke. Liga 3 Pak Haji, donatur. Ya gue bilang, kenapa nggak main lagi di Liga 3 gitu kan. Ya agak susah nih sekarang ada Liga 4 dulu, kejauhan gitu. Gue cinta sama bola, gue seneng gitu punya klub. Cuma kalau kejauhan agak ribet gitu. Nah di situ gue kan Kejauhannya maksudnya jenjangnya ya? Jenjangnya bang, Jenjangnya, agak oke. pot-potan tuh ongkos buat gaji. Iya. Setelah itu gue ketika abis cerita, gue emang tahu kan kayak apa aja masalahnya, kayak infrastruktur dari Liga 3 gitu. Lapangan kadang masih ada yang kayak ini bekas pasar malam. Yang gajlukan. Bekas orsel. Oh. Iya. Kadang masih ada komedi ombak di situ. Iya. Kayak di pasar patok gitu kan. Iya. Ditambah sama tanah yang gak tahu dari mana juga kan? Iya warnanya beda. Warnanya beda. Beda tuh. Sekali lagi. Ya kayak gitu gue ngelihat sama tentang jadwal. Jadwalnya tuh lebih padat dari La Liga dia. Kalau Alias. ya emang kalau padat Liga banget. kan 3 hari sekali, 3 hari Iya. sekali. Kalau itu yang ada kompetisi. Ini kan 2 hari jenjangnya. Anjir. Minggu main, Senin istirahat, Selasa main. Anjir. Mainnya juga bukan jam prime. Mainnya itu jam 1 siang. Oke. Jam 12 siang itu matahari lagi di atas banget kan. Iya. Kayak gitu. Jadi infrastruktur perangkat-perangkat panitia yang Pertandingan, agak kuring menurut gua. Iya. Sama apa sih namanya? Kedisiplinan perjalanan Liga 3-nya lah. Oke. Kayak gitu. Kalau dari grassroots Liga 3 itu gue tampung sampai gue tanya, "Lu mau gue nanya apa ke Pak Ketum kalau ada dan mau denger jawaban apa?" gitu. Ya udah itu aja paling gua agak resah kalau misalkan dengan jadwal, gue resah dengan perangkat-perangkat yang kadang ada yang nakal, oknum-oknum nakal sama jadwal gitu. Ya. Oh ya udah aman gitu. Ya udah ntar kalau misalkan gue ketemu, gue sampein. Ya itu tiba-tiba ketemu. Dan ketemu, gue mah udah nyiapin 2 pertanyaan sih. Satu grassroots itu, satu lagi sama seleksi atau pembinaan usia muda. Oke. Sorry, ini berarti lu ketemu di mana Pandeglang itu? Lu belum tahu akan ketemu? Belum. Oh keren juga. Belum. Berarti. Keren nih. Itu di Pandit nih. mepet Iya, itu, iya, mepet iya. bang. Dan pas ini setelah itu baru ada panggilan, datang dah gue sama Labib, dan ketika di situ tuh gue emang lihat ada beberapa orang yang aslinya ini keras banget nih sama keputusan PSSI. Orang-orang yang diundang ini ya? Iya, ada. Yang ada Terus di gua foto kaget. itu tuh, yang ada di foto itu. Ada kayak di foto itu. Ada. Oke. Dan ada orang-orang yang bikin gue kaget lah datang di situ. Wih, gila, gue pikir lu yang emang musuh full kayak gitu. Oke. Ternyata enggak. Emang niatnya di situ emang pengen kayak apalagi yang kurang, apalagi yang kalau masih kelihatan silakan dia. Berarti ke FGD aja gitu ya? Oke. FGD. Nah, gue nanya itu tentang Liga 3 yang kejauhan, infrastruktur, perangkat-perangkat wasit, dan ada beberapa tim yang kalau misalkan udah tahu nih yang mau dipromosin siapa. Kayak gitu. Sama tentang seleksi bang. Saya juga dulu seleksi, gue bilang. Saya seleksi Pak. Sampai sekarang masih banyak tuh desas-desus tentang kalau ada seleksi entah EPA, entah seleksi ibu kota gitu, klub ibu kota, masih ada oknum-oknum nakal yang minta bayaran gitu. Oke. Pertama tuh kesian Pak, anak-anak tempur tuh yang pasti kesempatannya tuh kadang nggak sama gitu. Ada yang udah jago nih sebulan, 6 bulan, pas seleksi kan kelihatan cuma hari itu doang. Ya. Siapa tahu dia lagi apes nggak masuk gitu kan. Atau kita nggak beneran murni gitu cari kualitas gitu Pak. Kita nggak beneran murni karena ada nepotisme di dalamnya. Iya. Jadi orang-orang yang punya kualitas beneran, kualitas yang murni itu kalah sama orang yang punya duit. Ya. Nah, bisa gak kalau misalkan kalau seleksi dikabarin aja. Kalau emang gratis dipantau, kirim satgas kayak kirim siapa orang yang ngawal sampai pantohir, gue bilang sampai tuh klub jadi. Kayak gitu. Atau kalau emang bayar kayak 30 juta, 40 juta. Diinfoin juga. Iya, kayak jadi benar. terang-terangan kita emang seleksi tuh emang bayar. Kayak masuk kampus dah ya Iya, kan. seleksi tuh emang bayar dan kalah itu kan lebih fair menurut gue gitu. Terus gue bilang kayak misal gini Pak, saya seneng kalau Indonesia masuk Piala Dunia nanti timnas juga udah disempurnakan, tim U17 juga bagus nih jenjangnya nih. Bisa gak misalkan Bapak tuh misalkan nanti meninggalkan PSSI, legasinya adalah bukan hanya bawa peringkat FIFA jauh, bukan bawa timnas yang bagus, tapi Bapak meninggalin legacy buat grassroots gitu. Bus, gila. Dia jawabnya apa? Standing applause dulu. Keren. Tapi iya sih. Gila. Tapi beneran kan sering ngepost itu? Enggak. Beneran sering ngepost kan? Oh, enggak. Ini cerita bohong nih. Kita udah mulai gak percaya nih ya. Dari awal. Kita udah mulai gak percaya lagi. Kita nggak tahu mana yang bener mana yang bohong. Tapi sih gue percaya ngacang sih bener.
Kalau yang tadi semua gue percaya itu. Yang ini gue gak percaya. Yang ngacang-ngacang gue percaya. Yang ada di situ dah. Terus juga karena emang gue punya kepentingan. Karena gue yang bikin gue gregetan gini bang. Lu pasti dah kita nih punya teman yang jago banget main bola. Yang kadang bahkan dia sampai SSB. Tapi sekarang kalau lu tanya, iya, mana ada teman lu berapa persen yang jadi main bola? Mana ada teman gue berapa persen jadi? Nggak ada yang bikin dia kalah tuh banyak. Nah, gue ada gregetan di situ. Dan mayoritasnya itu kebanyakan soal angka. Iya. Iya kan bang? Iya. Bikin kita kesel tuh mayoritas soal angka. Komen titipan apa gitu-gitu ya. Gue jadi kalau emang gue udah nggak bisa jadi pemain bola, minimal gue tahu caranya dan ada orang yang gue kenal, gue lihat dia jadi pemain. Kayak gitu. Terus dijawab? Gitu. Ya ada topik selanjutnya. Ya, dijawab gak? Jawab Pak. Dijawab. Oh. Dijawab. Salah 0 poin dong. Yang mana? Enggak itu berarti gak kejawab apa gimana? Yang mana nih? Yang tadi infrastruktur dijawab karena emang lagi bener berjalan. Infrastruktur berjalan dan Liga 3 Liga 4 tuh kalau pas gua Liga 3 kayaknya masih Asprop deh, bukan PSSI deh. Sekarang udah PSSI tuh. Liga 3 Liga 4-nya udah PSSI. Oh, udah mereka yang megang. Ya, itunya udah jalan. Kalau masalah seleksi yang gue tangkep paling ini gue simpulin aja ya. Kalau gue nggak bisa jelasin secara panjang lebar seleksi sama perangkat-perangkat yang nakal. Ibaratnya tuh ya udah kalau misalkan nih Indonesia sepak bola Indonesia nih kapal yang berjalan di atas tuh timnas gitu kan. Ya beliau tuh emang pengen nyebrangin sejauh mungkin, berlayar sejauh mungkin. Yang dibawa pecah, yang dibawa apa sih? Yang penting kita tetap kelihatan jalan terus di atas di permukaan. Oh iya. Serius ini? Enggak ini bener. Kok begitu? Begitu. Kan itu kan bisa bocor kapalnya. Yang mana? Kalau di bawah nggak dia urus kan percuma dong, nggak akan nyebrang Pip. Nyebrang, makanya diusahain sekuat mungkin Mbak. Sekuat mungkin nyebrang. Jadi tetap ada di atas permukaan, dia makin tinggi makin enggak. Jadi nyebrang aja ke pulau. Aman ya? Gitu. Aman aja. Yang penting nyampe ke pulau mah aman. Kalau tenggelam baru nggak aman. Sampai aman. Yang penting kan tetap dengan jangan sampai tenggelam di kapal. Kalau gue sih nggak aman sih kalau itu. Enggak maksudnya kalau tetap harus disikat-sikatin. Di bawah itu kalau kan di bawah itu kan bisa merusak, bocor lah, terus bisa aja mereka pengaruhi lama-lama ke atas. Betul. Bener. Gitu, bener. Jadi kan nyampe ke pulaunya juga jadi lama. Kayak gitu. Iya. Ya itulah yang bisa gue sampaikan lah ya. Tapi kalau ngomongin soal Liga 3, Liga 4 kan baru ramai kemarin tuh Liga 4 ya? Liga 4. Yang drawingnya setara final Piala Dunia tuh. Alias tuh berantakan banget tuh. Itu siapa namanya? Desi ya? Iya. Mendingan yang ngundi tuh itu tahu Paul Sigurita aja tau. Udah jelas Paul Gurita tuh fair kalau dia langsung ketahuan menang. Itu parah banget sih. Itu yang gue tau namanya Desi dan dia dari Asprof DIY. Gitu. Tuh dia melakukan drawing nih yang belum tahu ya, ada video dia melakukan drawing, kemudian pas bolanya diambil gitu kan, terus pas ngambil dibuka agak bawah banget tuh, pas diangkat kertasnya lurus. Nah, nggak ada lipetan-lipetan. Iya, nggak ada lipetan. Orang bohong jauh-jauh loh sekarang. Maksud gua kalau mau bohong pakai pesulap lah gitu maksudnya. Demian lah diundang. Tapi ada ininya. Merah. Tapi ada counternya apa belaannya. Kalau memang bapak beliau Pak Desi itu kayak deket banget bapak. Dia tidak bisa beraktivitas di atas meja. Karena tangannya sakit katanya. Kalau kayak gitu jangan diambil bolanya. Boleh kan atas meja. Kenapa diambil? Atau yang gak usah pakai meja. Iya. Duduk santai aja kayak gini aja. Iya kayak gini aja. Nah akhirnya kan kemudian ada aspirasi dari orang-orang gimana segala macam. Pak Erick Thohir bilang diulang. Nah sebenarnya kalau menurut gue ya harusnya tuh bukan cuma diulang tapi diusut dulu gitu. Betul. Perkaranya kan ini ada kesalahan gitu dari Pak Desi ini. Dicek dulu kok lu bisa sampai kayak gitu baru diulang dan dia harus kena sanksi. Harus. Nah, harusnya penjara ya. Penjara bener manipulasi. Dengar kan gak nonton. Kalau dia nonton, aku apa di penjara ini? Ya Allah, emang iya. Kok aku di penjara gitu. Kan aku cuma begitu. Ini kan permintaan. Tapi alasan ini kan ada backup-annya. Ada klarifikasi yang tentang nggak bisa beraktivitas di atas meja, tangannya. Gue sebenarnya bisa tuh kalau PI-ring kayak gitu tuh. Jangan kasih alasan kayak gitu. Kalau itu agak nggak masuk akal. Itu kan dia kan agak terlalu jauh di bawah meja kan.
bilang aja mohon maaf tangannya kepanjangan. Nah itu. Betul. Setuju. Atau nggak punya ini, nggak punya siku gitu misalkan. Jadi susah. Jadi begini. Iya. Maksudnya walaupun itu juga nggak masuk akal tapi lucu kan. Jadi kita mungkin ada senangnya gitu. Gue habis nonton ini kan bang perang Norwegia, perang Taliban, ya gitu yang orang nembak-nembakin orang gitu. Terus dia akhirnya punya, aku lupa nama filmnya, dia punya pengacaranya juga tersandra sama dia gitu. Ketika diusut suruh abis nembak-nembak, abis melakukan hal brutal. Salah satu yang paling bisa diterima sama masyarakat emang gangguan kejiwaan gitu. Lu ngaku gila deh gitu. Iya benar. Iya, jadi itu yang paling bisa diterima. Jadi hukumannya hukuman kesehatan. Iya benar. Kalau gitu. So gue kalau gangguan jiwa tuh nggak bisa dipenjara deh. Nah, Bisa. berarti harusnya habis ngambil bola dia. Nah, tapi ternyata abis begitu. Kayak tegang ojek deket rumah. Agak godek ya. Agak godek. Nah. Tiba-tiba dia posting di feed-nya. Emang gangguan. Gak apa-apa lah, kita jangan maksain lah. Udah diulang, tapi gak usah diusut. Iya. Gitu. Nah, ternyata waktu diulang pun ada protes juga ternyata. Ada. Jadi ada menit sekian ke menit sekian tuh tiba-tiba bolanya berkurang. Betul. Pakai dissolve. Iya, tiba-tiba hilang. Nah, kemudian dikomentarin sama Pak Arya Sinulinga. Dia bilang sebenarnya itu ya gara-gara internetnya aja jelek kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada keanehan kok gitu. Cuma kita tetap aja jadi kok begini lagi gitu loh. Mendingan di rerun aja. Kan kalau rerun kan gak pakai internet. Betul, bener. Tinggal di play aja dari kamera. Coba aja Pak, play aja Pak. Bener Pak, kita sih Gimana, Pak? siap nonton. Ayo Pak. Ada yang ini ya, ada yang posting juga orangnya tiba-tiba hilang. Iya. Itu dia. Iya. Itu editan CapCut kali ya, editan CapCut. Gitu. Jadi kan jadi mungkin khawatir kita ini tuh live tapi apakah live replay kan ada gitu ya? Iya. Ada live replay. Lu kan kekhawatiran lu adalah versi lu ini operator. Ya. Kalau gua kekhawatiran gua adalah jangan-jangan emang hilang beneran. Iya, hilang beneran. Mana tuh? Skill, ternyata skill. Kalau itu kan berarti kan operator. Iya, bener. Ya, kalau hilang A+. Ternyata dia mah A+. Dia dukun A+. Tapi gue mau dong dikenalin sama dukun yang bisa bikin ngacang itu. Gue pengen ngerjain orang dah. Gue ada terus gue stand up mau ngerjain Yono. Lucu kali ya. Tiba-tiba dia ngacang lagi, lucu banget. Anjing. Bener-bener Pip, tanyain Pip, gue serius Pip. Gue akan cek terus ke lu tiap hari ya nomornya ya. Lu harus kabarin gue. Pak, gue mau ketemu di Pandeglang, gue gak apa-apa gue. Pak ini orang ini tuh. Tolong bikin ngacang Pak. Ntar gue video call. Lu kenapa? Tahu nih ngacang Pak gitu. Itu berantakan. Kenapa jadi berantakan? Lucu. Oke lah, udah semuanya. Itu ada berita satu yang lagi yang ini. Yang mana tuh? Nggak jadi nih. Nih, pengembangan. Oh udah tadi kan. Ini. Yang Coach Justin ya ngelaporin akun. Oh iya bener terakhirnya. Mau ditutup kayak itu. Iya jadi. Kasih editing. Kita nggak usah editing lah. Biarin. Kasih jeda. Nggak usah, nggak apa-apa biar. Biar nggak usah diedit. Raw aja. Raw aja. Tapi penjara sih gue agak takut tadi sih. Gimana? Gak apa-apa. Kagak lah biasa aja. Masa aku di penjara. Takut, kaget. Gara-gara ini. Jadi belakangan juga ada berita Coach Justin ini akan melaporkan 3 hari lalu akan melaporkan ke kepolisian akun-akun yang memfitnah beliau. Tapi kita tetap bisa nyebut dia Coach Justin apa Justin aja sih? Kalau gue sih Coach Justin. Oh tetap pakai Coach. Kalau preferensi gue. Kata-kata Coach kan yang melatih. Ex-pelatih. Oh tetap disebut Coach. Itu terserah preferensi. Kalau abang mau nyetin dong. Coach mau sebut Gucci atau Pak. Bukan dong itu merek. Kalau abang mau nyebutnya Justin dong ya silakan. Iya. Mana ya? atau Pak. Gue gak tahu makanya gue takut salah nyebut. Mas Justin. Mas Justin. Good, Mastin, good. Indah Permatasari itu. Istrinya Ari Kritik. Iya, ternyata itu adalah bintang iklannya. Terus iya itu tapi yang sebenarnya nggak ada yang lucu dari situ ya maksudnya. Tapi yang pas gue lihat loh kok yang ngeberitain ini cuma Detik Kalimantan.
Udah gitu bukan detik Kalimantan, tapi detik Kalimantan. Detik Kalimantan. Lo kok yang infoin ini? Padahal laporannya ke Jaksel kayaknya dah. Berarti gak rame dong. Tapi kalau konteksnya emang fitnah sih ya jangan lah. Ya kalau fitnah jangan lah. Gitu. Ngata-ngatain fitnah itu enggak. Kalau mau ini aja faktual aja. Karena mau gimana pun ya banyak akun-akun bola yang mengambil engagement dari menghina Coach Justin. Betul. Contoh. Oh iya ada. Banyak di Facebook. Kan banyak Di Facebook, di FP. Coach Justin tuh sering nge-screenshot nih yang fitnah dan segala macam gitu. Fanpage Facebook banyak kan? Iya, betul. Tapi dia tuh di podcast mana ya? Gue sempet ngeliat cuplikannya agak takut dia kayak itu. Wah, pas kemarin Australia itu agak takut dia tuh. Pas ngomongin apa ya? Gue lupa podcast siapa ya? Karena dibenturin dengan against melawan siapa namanya? Coach Nova ya? Karena dibilang dia mengkritik Nova Arianto. Takut dia sama Nova berarti. Bukan, maksudnya karena menang terus kan timnas. Bukan itu. Yang mana tuh? Bukan. Pokoknya yang gue lupa deh. Apa ada data gue tuh kalau ada gue kasih tahu di grup ada. Dia ngomong apa ya? Dia ngomong apa? Pokoknya dia agak geter tuh kayak itu pas jadi dari Australia. Tapi dia kayaknya ya Di Australia pun juga geter kan di bangku penonton. Yang pasti samperin. Oh iya. Geter tuh, geter. Makanya kan di mobil gak ada. ke belakang dia. Beda mobil. Beda. Enggak nonton. Beda mobil. tahu gue. Beda lah. Kalau Coach Justin tuh sempat yang ini memutuskan untuk gak komentarin STY tuh karena dihujat netizen tuh juga sempat ada tuh sampai bentuk berita. Karena sebelumnya udah pernah dia ngomentarin. Iya, karena dia ngomentarin STY terus orang-orang gak terima jadi dia diserang gitu. Dia bilang udah untuk kebaikan keluarga gue berhenti untuk ngomentarin STY. Ada tuh beritanya. Loh kok bukan kenapa ya? Maksudnya kenapa untuk kebaikan keluarga bukan karena ada serangan kali ya. Bukan maksud gue kenapa bukan karena dia tahu gue salah nih opini gue mungkin gitu loh. Kenapa ke keluarga ya? Tapi dia berarti merasa opininya bener kan? Bener sih harusnya kalau udah dirilis gitu. mah. Cuma kan ngerasa bener tapi kan konsekuensinya itu kan yang gak bisa dikontrol. Iya. Netizen konsekuensi netizen itu yang gak bisa dikontrol bang gitu. Oh. Itu konsekuensi netizen itu yang kadang-kadang mungkin kan agak sedikit Lu kencengan. diulang-ulang ngomongnya. Konsekuensi netizen. Kayaknya kayak bayaran. Lucu banget. Kayak bayaran. Pesenan. Akun murah. Diam-diam udah ada yang masuk. Nadanya beda lagi. Tapi dia makan sendiri. Flatnya beda nadanya. Intonasinya berubah. Kayak terlalu ngebela mas. Iya mas. Ya. Oke. Ya itulah. Kalau gue sih nggak apa-apa kalau emang mau dikritik ya. Tapi maksudnya gini, Coach Justin kan juga emang sering ngeritik, ngecekin orang segala macam. Kayaknya emang respon yang dia terima sekarang ya karena itu deh gitu loh. Karena yang dilakukan juga. Iya, jadi gitu, orang maksudnya. ngatain dia goblok, misalkan ngatain dia bodoh, tolol ya karena mungkin dia ngelakuin itu juga. Betul. Ngatain orang dengan itu kan. Iya kan kayak so asik lu. Bangsa. Gitu. Lu asik. Lu asik bang. Iya. Ben White. Lu asik banget. Itu sampai jadi sound di TikTok ya. Iya. Ya selesai Ben White bang. Kornya lucu-lucu ya? Iya lucu-lucu. Kocikor. Lucu. Kocikor lucu. Itu ya begitulah apa yang terjadi di dunia perpanditan ya di episode kali ini ya. Dan terima kasih untuk Apip Safi yang sudah Terima kasih, hadir. Terima kasih. Thank you Apip. Abang Semoga saya bisa dikenalkan dengan Dukun Ngaceng. Dukun Ngaceng. Iya, Dukun Ngaceng. Kita masukin list lagi tuh berarti tuh. Dukun Ngaceng sebagai bintang tamu Iya ya. Pip harus kesini Pip. Gue pengen. Maksudnya kita langsung coba langsung nih di studio. Bapak terserah. Bapak tulis nanti siapa yang mau Bapak bikin ngaceng dulu. Iya, kita nggak ada yang tahu nih. Kita bertiga ada yang tahu. Baru ntar. Saya Pak. Oh iya benar. Ngaceng Pak. Itu lucu banget. Di TV itu style bokep. Ngaceng itu. Ngaceng. Dipancing. Ya udah terima kasih sampai jumpa di Thank you depan. semua. Dah.